Tanggal 13 Agustus 2016, SMK Mandiri 2 Balaraja kedatangan asesor untuk melakukan validasi dan verifikasi sekolah untuk mendapatkan akreditasi standar pendidikan nasional. Kegiatan ini sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Tepat pada pukul 9 pagi tadi, dua orang asesor yakni Dr. Sobri Mkom dan Ani Haryani Eskep Nurse Mkep tiba di gedung Yayasan Mandiri 2 Balaraja. Asesor disambut oleh Ketua Yayasan Dr. Andes Kusprianto dan Kepala Sekolah SMK Mandiri 2 Balaraja Didi Effendi SP. Mereka datang hendak melakukan uji akreditasi terhadap sekolah SMK Mandiri 2 Balaraja. Setelah disuguhi aksi oleh seni musik tradisional angklung, jajaran yayasan beserta para asesor bergerak menuju ruang yang telah disediakan. Di sini dilaksanakan opening ceremony yang dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat Yayasan SMK Mandiri 2 Balaraja, termasuk diantaranya para wakil kepala sekolah hingga kepala program dari setiap jurusan. Tim asesor Dr. Sobri Mkom dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa oleh SMK Mandiri 2 Balaraja. Dia pun berharap seluruh rangkaian akreditasi ini dapat berjalan lancar. Kepala sekolah yang tampak semangat dalam menyambut akreditasi ini pun mengungkapkan apresiasinya dalam presentasinya memperkenalkan SMK Mandiri 2 Balaraja. Ia tak hanya memperkenalkan visi dan misi, melainkan juga dengan bangga menceritakan karya-karya siswa SMK Mandiri 2 Balaraja. Rangkaian kegiatan ini akan dilakukan 3 hari ke depan, termasuk diantaranya untuk mengakreditasi masing-masing jurusan. Dengan akreditasi ini diharapkan SMK Mandiri 2 Balaraja mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat pagi pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dedi Afandi selaku Kepala Sekolah dari SMK Mandiri 2 Balaraja. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Bapak, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai kegiatan akreditasi. Ya, tujuan apa yang dapat diambil dari akreditasi ini Pak? Nah, tentu saja akreditasi ini kegiatan 4 tahun sekali yang menilai dan mengukur kadar sekolah ini memiliki predikat A, B, dan C. Nah, untuk mengukur ini perlu ada kunjungan dari tim asesor. Ini baik dia akan memotret secara fisik sarana maupun juga akan mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas tujuannya adalah bagaimana mengukur sekolah ini memiliki predikat yang sesuai harapan dari sekolah itu. Ya, baiklah Bapak. Apa sih manfaat dari akreditasi ini sendiri Pak? Oke. Akreditasi tentu saja memiliki manfaat yang baik bagi sekolah. Ketika sekolah ini memiliki predikat A, tentu saja ini menjadi harapan bagi seluruh warga masyarakat, ya. Terutama semakin tinggi predikat sebuah sekolah, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat. Maka dari itu sekolah berupaya agar dalam proses penilaian ini mendapat predikat yang diharapkan. Ya, betul. Lalu harapan masyarakat untuk mengetahui sekolah ini ya Pak, yang terakreditasi seperti apa sih Pak? Tentu saja masyarakat ini semakin cerdas. Hari ini masyarakat pada pinter melihat dan ingin menyekolahkan anak pada sekolah yang terakreditasi A. Ya, karena status akreditasi A bagi sekolah ini merupakan sebuah prestise, kebanggaan. Semakin tinggi akreditasinya A, maka sekolah itu sudah dapat dipastikan memiliki pelayanan yang terbaik. Nah, maka dari itu saya berharap dengan penilaian akreditasi yang baik ini menambah tingkat kepercayaan masyarakat dan menjadikan pelayanan yang lebih baik bagi sekolah kita. Jadi semakin baik, orang tua juga akan semakin percaya tentunya. Betul sekali, betul. Terima kasih Bapak. Berikut laporan yang dapat saya sampaikan, saya reporter Anda, Santika Nutfia Dewi, dan juru kamera Poppy Oktaviani melaporkan. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Asesor Akreditasi dari Provinsi Banten, yaitu Bapak Sobri. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kegiatan akreditasi ini. Ya, yang pertama, apa yang membedakan sekolah terakreditasi dan sekolah tidak terakreditasi Bapak? Sekolah yang terakreditasi dengan sekolah yang tidak terakreditasi itu sungguhnya adalah sesuai dengan fungsi akreditasi sendiri untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sekolah yang terakreditasi itu adalah sekolah yang layak, dipercaya oleh masyarakat untuk dititipi siswa di dalamnya untuk melakukan proses pembelajaran. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi ini memang sekolah-sekolah yang secara khusus belum memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memang sekolah-sekolah ini harus segera
memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa terakreditasi. Jadi sekolah-sekolah yang terakreditasi itu adalah sekolah-sekolah yang memiliki kelayakan untuk dipercaya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, baik itu pada pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Baik, lalu kriteria penilaian seperti apa yang dipakai untuk kegiatan akreditasi ini, Pak? Mungkin ada standar-standar tertentu? Pemerintah sudah menetapkan standar nasional pendidikan. Ya, ada 8 standar yang dinilai dalam proses akreditasi di pendidikan dasar, menengah, dan atas, yaitu 8 standar itu terdiri dari standar isi, standar proses, standar standar kelulusan, kemudian standar tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kemudian ada standar pembiayaan, dan kemudian yang terakhir adalah standar penilaian. 8 standar inilah yang dijadikan acuan pemerintah dalam menetapkan akreditasi pada lembaga pendidikan. Ya, lalu harapan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk SMK Mandiri 2 Balaraja ke depannya? SMK Mandiri 2 Balaraja ini secara umum sudah luar biasa, sudah memiliki standar-standar dan sudah memenuhi standar-standar yang diharapkan oleh pemerintah. Dari 8 standar itu, barangkali untuk lebih majunya lagi dari SMK Mandiri 2 ini adalah memberikan peningkatan pada pada pengoptimalan fungsi sarana dan prasarana yang ada di Mandiri 2 ini, sehingga sarana prasarana yang sudah diberikan oleh yayasan kepada SMK Mandiri 2 ini digunakan secara optimal dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan siswa. Dan kemudian pada sistem pengelolaan juga barangkali perlu ada penguatan sehingga ke depan SMK Mandiri 2 ini akan lebih baik dan akan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, terutama di lingkungan Balaraja dan sekitarnya. Baik, yang terakhir, kesan dan pesan Bapak setelah mengunjungi sekolah kami, Bapak. Luar biasa. Silaturahim yang dibangun di SMK Mandiri 2 ini luar biasa hebat, sehingga terlihat tidak ada jarak antara yayasan, kemudian antara pihak pengelola, dalam hari ini dimulai dari kepala sekolah sampai dengan tukang sapu, kelihatan akrab, dengan siswa kelihatan juga akrab, sehingga ruh kebersamaan ini, ruh silaturahim untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas dari SMK 2 Mandiri ini itu dimungkinkan bisa sangat terjadi. Jadi saya bersama Ibu Ani yang sudah melakukan visitasi di SMK 2 Mandiri ini merasa bangga dan merasa bersahabat, bersaudara dengan ini, dan mudah-mudahan kehadiran kami di SMK 2 Mandiri ini membawa angin segar untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas, peningkatan kemandirian siswa dalam bergerak sesuai dengan logonya SMK Bisa. Mudah-mudahan ke depan lulusan-lulusan SMK Mandiri bisa tampil di masyarakat kita di Balaraja, di Banten, di Nusantara, bahkan sampai taraf internasional. Diharapkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yaitu wawancara saya dengan Bapak Sobri selaku Ketua Tim Asesor Akreditasi dari Provinsi Banten. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya reporter Andes Karasi Utami beserta segenap kru yang bertugas melaporkan.